Hai sahabat setia Dedari, selamat datang di Depot Dedari Podcast. Dedari Podcast adalah bagian dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari Kupang, di mana kami akan membahas topik kesehatan dan topik menarik lainnya dengan narasumber yang kompeten di bidang. Kami ingin sahabat dapat mencapai sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial yang optimal. Semoga sahabat mendapat inspirasi sehat hari ini Hanya di Depot Dedari Podcast. Halo sahabat setia Dedari, kembali lagi bersama saya Dedi di Depot Dedari Podcast. Episode kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, Bida Novi. Halo Kak Novi. Halo Kak Dedi. Mungkin bisa memperkenalkan diri sedikit, karena seperti pepatah bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Silakan Kak. Salam Dedari untuk semua sahabat Dedari. Perkenalkan, saya Margareta Novita Lestari, biasa dipanggil Bida Novi, bertugas di unit kamar bersalin Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari. Oke, terima kasih Kak Novi. Banyak sekali ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang baru selesai melahirkan, itu sering mengeluh tentang cara merawat tali pusar yang baik dan benar. Dan juga beberapa ibu-ibu yang baru selesai melahirkan ini belum tahu cara merawat tali pusar yang baik dan benar di rumah. Karena itu, untuk lebih lanjut hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara merawat tali pusar yang baik dan benar. Sebelum kita bahas lebih lanjut Kak Novi, mungkin ada beberapa mitos atau fakta yang sering kita dengar di kalangan masyarakat tentang perawatan tali pusar yang baik dan benar di rumah ini. Nah Kak Novi, yang pertama saya mau tanya nih Kak, mitos atau fakta menaburkan bedak bayi pada tali pusar? Silakan Kak Novi. Jadi itu mitos ya untuk semua ibu-ibu sahabat Dedari. Sebenarnya bedak bayi ini sudah ada beberapa penelitian dari para pakar bahwa bedak bayi ini sendiri bisa menyebabkan iritasi pada kulit bayi, sehingga tidak diperlukan untuk menaburkan bedak bayi pada tali pusar bayi. Nah, berarti perlu diketahui nih sama ibu-ibu yang ada di rumah. Yang kedua nih Kak Novi, ada mitos atau fakta. Nah, mitos atau fakta menggunakan rempah-rempah alami agar tali pusar cepat lepas. Nah, ini nih yang sering kita jumpai, apalagi kita sebagai tenaga kesehatan ketika menghadapi pasien di rumah sakit itu sering kita temukan hal seperti ini. Banyak sekali masyarakat, apalagi masyarakat kita yang belum terpapar dengan ilmu pengetahuan yang baik dan benar, masih menggunakan ramuan-ramuan tradisional. Nah, ini mungkin perlu penjelasan dari Kak Novi sebagai bidan yang menangani langsung atau kesehariannya memberi edukasi kepada pasien tentang bagaimana cara merawat tali pusar yang baik dan benar. Oke, jadi untuk menaruh rempah-rempah ini sendiri di tali pusar bayi itu juga mitos ya. Ya. Kenapa ini mitos? Karena sebenarnya tali pusar bayi itu tidak perlu ditaruh apa-apa, apalagi menaruh rempah-rempah pada tali pusar bayi kan ini. Kenapa tidak boleh? Karena rempah-rempah ini kita tidak tahu rempah-rempah ini bahannya apa, kebersihannya bagaimana, dan sebenarnya tidak ada kegunaan apapun untuk menaruh pada tali pusar bayi baru lahir. Jadi rempah-rempah ini justru hanya akan menjadi tempat pertumbuhan kuman yang bisa menyebabkan infeksi pada tali pusat bayi baru lahir. Sehingga untuk ibu-ibu semua yang baru habis melahirkan, rempah-rempah apapun tidak perlu ditaburkan di tali pusar bayi karena hanya akan menyebabkan infeksi. Nah, itu perlu diingat tuh ibu-ibu yang sedang menonton Dedari Podcast ini. Apalagi ada yang pernah disumbur tuh Kak, itu sangat tidak diizinkan ya Kak. Sekali. Baik Kak Novi, ini ada mitos atau fakta yang ketiga nih Kak. Mitos atau fakta, kompres menggunakan betadin itu mempermudah tali pusar lepas Kak. Oke, untuk betadin sendiri ya, betadin itu meski masuk dalam kesehatan juga ya, dipakai sehari-hari di dunia kesehatan, tetapi sebenarnya betadin itu tidak diperlukan lagi untuk mengompres tali pusar bayi baru lahir. Kenapa? Normalnya tali pusar bayi baru lahir itu akan lepas sendirinya Kak Dedi, tanpa menambahkan apapun. Nah, ibu-ibu yang mengompres tali pusar bayi baru lahir pakai betadin, nah kalau dibiarkan lama itu kan nanti akan mengering sendiri. Justru akan
membuat ibu-ibu tuh semakin takut untuk melepas kalau kasa kompresan di tali pusar itu mengering. Jadi kan makin susah dilepasnya. Iya. Jadi sebaiknya tidak perlu dibubuhi apa-apa ya. Iya, harus bersabar ya Kak Novi. Betul. Nah, mungkin Kak Novi infokan juga sampai hari keberapa tali pusar itu akan jatuh dengan sendirinya, sehingga ibu-ibu di rumah yang baru habis melahirkan baik secara normal maupun seksio bersabar menanti jatuhnya tali pusar dengan sendirinya. Jadi ibu-ibu, tali pusar bayi baru lahir itu normalnya akan lepas sendiri tanpa bantuan apapun ya. Akan Ya. lepas sendiri di usia 5 sampai 12 hari. Tanpa diberikan apapun, Ya, dia akan lepas sendiri Kak Dedi. oke. Jadi tidak perlu, apalagi dipaksakan untuk lepas, tidak perlu ya. Iya. Karena normalnya dia akan lepas sendiri. Oke, itu penting tuh untuk diketahui oleh sahabat setia Dedari di rumah. Nah, apalagi saat memandikan bayi itu tetap dibersihkan ya Kak? Iya, tetap dibersihkan seperti biasa, disabuni seperti biasa. Lalu setelah dimandikan, cukup dikeringkan. Oh ya, itu kita keep Dikeringkan. dulu Kak Novi, karena kita akan Oke. bahas cara-cara perawatan tali pusar dengan baik dan benar nanti setelah pertanyaan-pertanyaan Oke. ini. Kita simpan dulu. Baik Kak Novi, tadi sudah ada mitos dan fakta. Nah, berangkat dari mitos dan fakta itu Kak Novi, seberapa pentingkah perawatan tali pusar pada bayi baru lahir ini? Oke, jadi sebenarnya perawatan tali pusar bayi itu sangat penting ya untuk dibicarakan dan untuk diketahui supaya jadi pengetahuan untuk tidak cuma ibu-ibu nih, ibu-ibu, bapak-bapak, oma-oma, opa-opa, dan semua keluarga yang turut Ya. merawat bayinya nih. Jadi tidak cuma ibu-ibunya saja. Kenapa penting? Dikatakan penting karena perawatan tali pusar bayi yang salah dapat menyebabkan infeksi pada tali pusar bayi tersebut. Sehingga yang seharusnya tali pusar bayi itu akan lepas sendiri dengan normal, bila salah perawatan akan menyebabkan infeksi pada bayi tersebut, Kak Dedi. Berarti dari tadi penjelasan dari awal Kak Novi itu tujuannya adalah supaya tidak terjadinya Betul, infeksi. untuk mencegah infeksi. Ya, dengan melakukan perawatan yang baik dan Betul, benar. betul, Kak Nah, Dedi. itu menjadi garis bawahi kita semua sahabat setia Dedari, bahwa perawatan tali pusar bagi bayi yang baru lahir itu harus dilakukan dengan baik dan benar. Betul, Tujuannya betul. apa? Untuk tidak terjadinya infeksi. Betul sekali. Nah, Kak Novi, pertanyaan yang berikut nih Kak. Tujuan dari perawatan tali pusar itu apa saja Kak? Tujuan perawatan tali pusar itu yang paling penting dari semuanya adalah yang pertama, membiarkan tali pusar itu puput dengan sendirinya tanpa bantuan apapun. Yang kedua adalah untuk mencegah infeksi pada tali pusar bayi baru lahir. Ya, berarti itu tujuannya itu ada dua yang tadi sudah Betul Kak Novi sekali, jelaskan. Kak Dedi. Jadi penting bunda-bunda semua yang di rumah, ibu-ibu yang baru habis melahirkan baik secara normal maupun seksio dapat memperhatikan hal ini. Nah Kak Novi, menurut praktisi kesehatan, bagaimana cara perawatan tali pusar yang baik dan benar? Yang tadi kita keep pertanyaannya. Oke. Silakan Kak Novi mungkin bagi tips yang baik buat sahabat setia Dedari yang ada di rumah, supaya ketika ibu-ibu hamil yang nanti mau melahirkan dan ibu-ibu yang sudah melahirkan sementara melakukan perawatan bayi dan bayi baru lahir di rumah dapat mengerti dengan baik dan benar sehingga tidak salah melakukan perawatan tali pusar di rumah. Jadi ketika bayinya sudah sakit, karena pasti kalau salah perawatan dan bayinya ada infeksi di tali pusarnya pasti demam. Betul Dan itu akan sekali. dibawa ke fasilitas kesehatan. Karena itu tips dari Kak Novi sebagai seorang bidan, salah seorang tenaga kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit Dedari, bisa sampaikan ke sahabat setia Dedari semua. Oke, jadi untuk perawatan tali pusar bayi baru lahir itu prinsipnya Kak Dedi adalah bersih dan kering. Ya, bersih dan kering ya Kak. Betul, bersih dan kering tanpa membubuhkan apapun ke tali pusar bayinya. Jadi untuk bayi baru lahir dimandikan seperti biasa, terus dikeringkan sekeliling tali pusar bayi termasuk tali pusarnya. Terus tidak perlu dibungkus lagi Kak Dedi. Tidak perlu dibungkus kasa ataupun popoknya, tidak boleh. Jadi untuk pemakaian popok sendiri itu harus di bawah tali pusar Di bawah bayi. tali pusar, Iya. ya. Kenapa harus di bawah tali pusar bayi? Supaya bila bayinya buang air, kotorannya itu tidak mengena ke tali pusar Tali bayi pusar, ya tersebut. betul. Kemudian ada beberapa tips ini juga Kak Dedi untuk perawatan tali pusar bayi ya. Jadi yang pertama itu yang paling penting nih, biarkan tali pusarnya itu puput sendiri. Oke. Kemudian yang kedua,
hindari membubuhkan apapun, baik itu bedak bayi, minyak, kompres betadin atau apapun itu, hindari membubuhkan apapun ke tali pusar bayi baru lahir. Terus yang ketiga itu waspadai tanda-tanda infeksi. Ya. Nah, kalau ada perawatan tali pusar bayi yang bila salah dilakukan, itu akan menyebabkan infeksi. Yang pertama itu tanda-tanda infeksinya itu ada merah, radang, bengkak, bisa juga ada nanah pada tali pusar bayi. Kemudian yang ketiga sendiri itu wajib menjaga kebersihan tali pusar bayi. Ya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa untuk ibu-ibu dan bapak-bapak ataupun keluarga yang lain yang turut menjaga bayi tersebut wajib menjaga kebersihan tangan. Jadi sebelum menyentuh bayinya, kita cuci tangan dulu. Setelah menyentuh bayinya pun, kita harus cuci tangan dulu. Apalagi untuk perawatan tali pusar. Wajib mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan perawatan tali pusar. Oke. Berarti prinsipnya tadi itu adalah bersih dan kering. Iya. Berarti tidak boleh lembab juga ya Kak Novi? Tidak boleh Kak, karena lembab kemudian di sekitar areanya itu bila lembab, itu bisa menjadi tempat pertumbuhan kuman yang bisa menyebabkan infeksi juga Kak Dedi. Oke. Berarti selain kita membersihkan, apakah kita saat membersihkan itu boleh menggunakan tisu atau kasa atau menggunakan handuk yang bersih? Sebenarnya prinsipnya kan bersih dan kering Kak Dedi. Jadi kalau kita membersihkan tali pusar bayi baru lahir itu, seandainya dia daerahnya lembab nih, entah karena kotoran buang airnya atau karena baru habis mandi, itu bisa dibersihkan pakai tisu juga boleh. Tapi kalau terkena kotoran, basahi handuk, bersihkan sekeliling tali pusar bayi baru lahir. Setelah itu dikeringkan pakai tisu kering. Oke, tisu kering. Jangan tisu basah. Semuanya tuh serba kering Kak Dedi. Oke, intinya prinsip itu harus bersih dan kering. Nah, itu yang harus menjadi perhatian sahabat setia dari sekalian. Kak Novi tadi sudah banyak penjelasan dari Kak Novi ini tentang mulai dari mitos dan fakta yang benar atau yang salah, dan juga dengan tips-tips untuk merawat tali pusar yang baik dan benar di rumah. Nah, ini apa pesan Kak Novi sebagai seorang tenaga kesehatan, apalagi sebagai bidan yang bertugas di kamar bersalin di Rumah Sakit Ibu dan Anak dari Kupang, bagi ibu-ibu yang akan melahirkan dan ibu-ibu yang sudah melahirkan baik secara normal maupun seksio yang sementara melakukan perawatan tali pusar di rumah ini. Apa pesannya Kak sehingga mereka itu dapat melakukan perawatan secara mandiri di rumah? Baik Kak Dedi. Nah, dari saya sendiri sebagai bidan yang juga sering nih menerima atau membantu pertolongan persalinan baik secara partus normal ataupun secara seksio nih, saya punya saran, saya punya sedikit tips buat ibu-ibu di rumah. Yang pertama buat ibu-ibu hamil yang akan menjelang persalinannya, tetap semangat. Kemudian yang kedua, perbanyak pengetahuan. Sering-sering baca informasi baik di media sosial tentang perawatan tali pusar bayi, tidak cuma perawatan tali pusar tetapi perawatan payudara, kemudian tentang menyusui. Nah, di media sosial sekarang Kak Dedi kan banyak informasi yang penting nih untuk ibu-ibu semua ketahui. Kemudian untuk ibu-ibu yang mungkin sepertinya di media sosial kurang mengerti, saat ibu-ibu kontrol ke rumah sakit Dedari atau mau melahirkan ke rumah sakit Dedari, boleh berkonsultasi baik dengan bidannya maupun langsung dengan dokter spesialis anaknya ataupun dokter spesialis kandungan. Banyak bertanya ya Kak Nov. Betul sekali. Kemudian untuk ibu-ibu yang telah melahirkan bayinya, kemudian masih kebingungan untuk perawatan tali pusar bayi, nah di media sosial pun juga sebenarnya banyak informasi tentang perawatan tali pusar bayi baru lahir. Tapi sekali lagi kalau ibu-ibu datang kontrol ke rumah sakit Dedari, tentunya kami dengan senang hati menerima konsultasi dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang membutuhkan informasi tentang perawatan bayi baru lahir. Tidak cuma perawatan tali pusar Kak Dedi, tapi perawatan-perawatan lainnya yang penting untuk kesehatan bayi baru lahir. Dan juga ibu ya. Betul sekali Kak Dedi. Luar biasa ya Kak Nov. Baik, terima kasih banyak Kak Novi. Sudah banyak pengetahuan yang kita dapat tentang perawatan tali pusar yang baik dan benar bagi ibu-ibu yang ada di rumah dan juga bagi ibu-ibu yang akan melahirkan. Sehingga ketika nanti melahirkan
dalam merawat babynya di rumah tidak salah. Betul sekali. Oleh karena itu, terima kasih Kak Novi sudah hadir di Depot kali ini dari podcast. Semoga informasi yang disampaikan oleh Kak Novi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi ibu-ibu sekalian yang sementara ini sedang merawat bayi yang baru lahir di rumah, sehingga tidak salah melakukan perawatan tali pusar pada bayi baru lahir di rumah. Intinya, prinsip perawatan tali pusar bagi bayi baru lahir di rumah itu bersih dan kering. Baik, terima kasih Kak Novi. Sampai Kak ketemu Dedi. lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa sahabat setia Dedari, nanti boleh like, komen, dan subscribe di channel YouTube RSI Dedari. Juga share sebanyak-banyaknya informasi ini agar menjadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.